Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari anak-anakku semua, kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuji Dia, bahkan mendengar kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami Tuhan, tuh kami boleh mulai ibadah sekolah minggu ini. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan, berkati guru-guru kami ya Tuhan. Kau memberkati acara ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi anak-anakku semua? Mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Dia dengan sorak-sorai kita. Kita bawa hati kita untuk menyenangkan hatinya melalui pujian kita. Ada amin anak-anakku semua? Amin. Mari kita puji Dia. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua.
Puji nama Tuhan. Ada sukacita anak-anakku semuanya? Puji Tuhan. Mari kita puji Dia lebih lagi dengan Bapa Abraham. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya anak-anakku semuanya, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang terindah dan teristimewa buat setiap kami. Boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus. Dari awal pertanyaan sampai selesainya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu buat ibadah kami, anak-anakmu sekolah minggu saat pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua yang di rumah yang saat ini sedang berlibur karena hari Minggu. Tentunya adik-adik harus tetap memiliki rasa rindu untuk datang ibadah walaupun hanya online ya. Nah adik-adik pada saat ini kita akan sama-sama menerima berkat firman Tuhan untuk adik-adik, untuk Kak Boris juga. Nah, firman Tuhan pada saat ini Kak Boris beri judul Janji Allah kepada Abram. Nah Abram ini apakah berbeda dengan Abraham? Nah adik-adik harus tahu di Kejadian 15, 16, 17 Allah nanti akan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Tetapi pasti Allah punya alasan dong tentunya. Nah inilah alasannya yang pertama kali Allah bertemu, Allah memberikan janji kepada Abram yang namanya nanti di pasal berikutnya akan diganti menjadi Abraham. Saya mengajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab ya di rumah di Kejadian 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kak Boris mau baca firman Tuhan, adik-adik lebih senang kalau Kak Boris adik-adik bisa mengikuti pembacaan firman ya. Kejadian 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang 16. Saya bacakan adik-adik dalam nama Tuhan Yesus. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, adik-adik ya, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian Allah berkata, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan ayat 9 kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, dan seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Ayat 10, diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong jadi 2, lalu diletakkan bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong menjadi 2. 11, ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. 12, menjelang matahari mulai terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan datang dan berkata kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaannya mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya.
Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Haleluya. Nah, adik-adik, kita lihat di sini, Abram itu orang yang sangat kaya. Dia punya harta yang harus diwariskan, tapi di usia tuanya tidak ada yang akan menerima warisan. Sehingga waktu Abram bilang kepada Tuhan, saya nggak punya anak Tuhan. Saya serahkan kepada ahli warisku saja, Eliezer. Padahal saya pingin ahli warisanku ini kuberikan kepada anakku. Tuhan berkata, bukan, nanti engkau akan memberikan kepada anakmu. Dan diceritakan anaknya nanti ini akan memberikan keturunan seperti bintang di langit. Padahal waktu itu tidak ada satupun Abram punya anak. Tapi ayat 6, adik-adik, maka atas kepercayaan Abram diperhitungkan menjadi kebenaran. Kenapa? Allah bahkan seluruh tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi mengatakan bahwa Abraham pun inilah yang dikatakan bapa orang beriman. Kenapa? Walaupun dia tidak melihat, walaupun dia belum menerima, walaupun dia tidak melihat anaknya yang sebanyak bintang di langit, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, inilah adik-adik untuk bisa mengerti janji Tuhan. Adik-adik pernah gak denger ya lagu janjimu seperti fajar pagi hari. Nah, tapi gak tahu janji Tuhan tuh yang seperti apa. Nah, pada saat ini adik-adik, Kak Boris ingin ceritakan janji Tuhan yang seperti apa yang bisa kita rasakan sebagaimana Abram pun menerima janji itu dan Tuhan perhitungan sebagai kebenaran. Sebelum kita melihat janji Tuhan, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Kenapa kita harus mencari, menikmati, percaya kepada janji Tuhan? Melalui kisah ini, poin yang pertama, karena Tuhanlah yang memperhatikan segala hal dalam hidup adik-adik di rumah semua. Jadi kalau ditanya, kenapa sih aku harus percaya firman Tuhan? Kenapa sih aku harus mencari tahu janji Tuhan dalam hidup adik-adik? Dalam hidup papa mama, besok kalau aku berkeluarga, kalau besok aku sukses, apapun ya, cita-cita adik-adik. Nah, kenapa? Karena Tuhanlah yang memperhatikan hidup kita. Jadi kalau kita memperhatikan janji Tuhan, kita percaya, itulah alasannya supaya kita mengerti Tuhanlah yang mengurusi hidup kita. Susah payah, jerih payah manusia, adik-adik ya, tidak membuat kita sukses. Semua dikatakan kita pengkhotbah sia-sia. Tetapi engkau harus mengerti waktu dan rencana Tuhan. Nah, percaya menjadi kata kunci supaya adik-adik menerima apa yang Abram terima ya. Yaitu apa? Dia mengerti bahwa akhirnya Abram diberi Ishak, kemudian diberi Yakub dan memberi akhirnya 12 keturunan bangsa yang besar. Dan akhirnya banyak sekali sampai saat ini. Nah, karena apa? Karena Abram percaya ya. Jadi kenapa adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan? Supaya karena dialah yang memelihara kita. Ingat gak? Ada lagu burung pipit yang kecil. Kecil loh ya. Dikasihi Tuhan yang besar. Seperti diriku dikasihi Tuhan. Loh, lagu itu berkata burung pipit yang kecil aja diperhatikan, disayang sama Tuhan. Terlebih adik-adik semua. Jadi tetaplah percaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang mengurusi hidup adik-adik, yang memelihara hidup adik-adik semua. Ya, yang mau masuk sekolah SMP saat ini, yang sekarang masih SD saat ini. Tetap kalau berdoa, Tuhan ajari aku terus percaya dengan janji Tuhan. Aku belum tahu janji Tuhan seperti apa. Tetap belajar, dimulai dari sekolah minggu, dimulai dari anak-anak percaya pada Tuhan. Yang kedua apa yang harus kita percayai dari Tuhan? Yaitu apa? Firman-Nya. Nah, gimana caranya tahu Kak Boris janji Tuhan? Firman, Alkitab. Ya.
harus dibaca setiap hari. Karena waktu adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik akan mengerti janji Tuhan. Janji yang menyertai, janji yang memelihara hidup adik-adik. Seperti lagu tadi, burung pipit yang kecil aja Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kita yang dikasihi Tuhan? Ya, janjinya apa itu? Yaitu firman Tuhan. Ada lagu juga ya sekolah minggu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Tahu nggak arti pelita bagi kakiku? Tahu? Nah, zaman para musafir dulu, orang-orang kalau jalan nggak ada lampu kayak sekarang, adik-adik ya. Tapi butuh pelita. Pelita ini bukan kayak senter. Dia pelita ini harus ditaruh tidak hanya di depan gini. Nah, kalau pelita ditaruh depan, kakinya kesandung nggak tahu. Makanya Tuhan kasih tahu firman ini seperti apa? Nyala pelita yang harus engkau taruh di sepatumu. Ya, tapi pada zaman dahulu ya, zaman sekarang udah ada lampu, udah ada senter, apinya gede-gede. Nah, pelita ini harus taruh dalam kakimu pada perjanjian lama, kisah-kisah perjanjian nabi-nabi supaya jalanmu tepat, tidak salah langkah. Nah, itulah janji Tuhan. Janji yang mengandung sesuatu hal yaitu dari firman Tuhan ini. Nah, dari itu ada lagu kan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Katakan, terang bagi jalanku. Bukan jalan orang lain, jalan adik-adik semua. Jadi waktu engkau ingin mengerti janji Tuhan, ingin belajar percaya, baca firman Tuhan. Dia akan memberi jalan semakin benar. Walaupun teman-teman ngajak adik-adik berbuat dosa, teman-teman ngajak adik-adik untuk berbuat usil, berbuat jahat. Katakan dalam hati ada yang melarang. Kok kayaknya kalau aku berbuat nakal, berbuat jahat, selalu aja yang ngasih tahu. Karena apa? Setiap hari pikiran kita, otak kita, hati kita diisi firman Tuhan. Maka kalau engkau berjalan tidak salah langkah, tidak tersandung. Nah itu. Janji Tuhan kepada Abram sama. Dia selalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar tetap percaya kepada Tuhan? Bagaimana cara adik-adik yang di rumah, Kak Boris juga caranya percaya? Yang pertama ya, bagaimana cara percaya kepada Tuhan? Menjadikan Tuhan yang terbaik dan selalu mengerti. Abram sangat mengenal. Kalau Tuhan berbicara, nah ini yang aku cari. Tidak hanya menunggu updatean game-game yang ada. Menunggu firman Tuhan. Waduh ini mau hari Minggu. Mau online. Saya siapin kuota. Pak, Mah, beli kuota ya. Jangan lupa besok Minggu mau ibadah online ini. Ya. Tapi sudah dipersiapkan sehingga apa? Menjadikan Tuhan yang terbaik. Ada waktu yang terbaik untuk Tuhan. Itu caranya supaya kita selalu belajar percaya dan mengingat janji Tuhan. Jadikan Tuhan yang terbaik dalam hidup adik-adik semua. Karena Tuhanlah yang mengerti dalam hidup kita semua. Orang percaya itu bukan karena dirinya, tetapi karena yang dipercayai lebih mengerti dan lebih kuat dari dirinya. Abram tahu di usia yang terbatas gak mungkin punya anak. Tapi karena dia punya alasan, yang aku percayai inilah yang mengerti hidupku. Yang aku terima dari perkataan inilah yang lebih kuat dari segala apa yang dunia katakan. Dialah Allah yang menciptakan langit. Dialah Allah yang menciptakan bumi. Kalau dia berkata-kata, waduh. Nah, Abram dikatakan menerima janji Tuhan. Karena dia mengerti kalau Tuhan ngomong, dia yang terbaik, dia yang paling kuat dalam hidupku. Apa yang tidak mungkin bagiku itu sangat mungkin bagi Allah. Siapa yang pernah berkata seperti ini? Maria, Ibu Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu jika engkau berkata-kata Tuhan. Sama, karena kenapa? Mengenal Tuhan. Tuhannya lebih besar, Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih mengerti. Jadi gitu ya adik-adik ya, poin pertama. Agar adik-adik tetap percaya, tetap cinta sama Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama ya. Kalau besok mau mengadakan ibadah harus persiapkan diri. Harus persiapkan kuota kalau sekarang ibadah online ya.
Besok kalau udah ketemu ya persiapkan waktu yang ada. Dengan cara itu adik-adik, maka kita akan terus mengerti bagaimana Abram disertai dengan janji Tuhan. Apa yang diterima Abram, diterima juga buat adik-adik di rumah. Yang terakhir, bagaimana cara percaya kepada Tuhan? Itu melakukan segala-galanya dengan sungguh-sungguh. Ingat adik-adik, waktu selesai Abram percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi perintah, dikatakan, Abram, kau siapkan seekor lembu betina umur 3 tahun, seekor kambing betina umur 3 tahun, seekor domba jantan 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Langsung, Tuhan, aku gak punya merpati. Enggak. Tuhan, itu kambingnya yang made in mana? Enggak. Langsung. Kenapa? Dia melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan. Nah, ya, kalau adik-adik melakukan sungguh-sungguh dari apa yang firman Tuhan katakan, kalau adik-adik belajar ya untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, hal yang paling sepele adik-adik ya, untuk melakukan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan apa? Hormatilah kedua orang tuamu. Ya. Ada lagi di Perjanjian Baru, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Teruslah bersukacita, belajarlah bersyukur. Wah, itu hal-hal yang kayak gitu aja yang adik-adik lakukan deh. Coba lakukan dengan sungguh-sungguh hal-hal yang itu. Jangan balas kejahatan temanmu dengan membalas kejahatan. Enggak. Hormatilah orang tuamu dengan cara apa? Nurut apa yang orang tua katakan. Hal sepele ya. Kalau disuruh orang tua demi kebaikan adik-adik, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang kecil, firman Tuhan katakan siapa yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, dialah yang memulainya dengan setia dengan perkara-perkara yang kecil. Orang setia itu dimulai dari hal yang kecil. Kalau adik-adik mau belajar besok menjadi orang yang setia dalam pekerjaan, kepada Tuhan, kepada orang tua, cobalah lakukanlah perkara-perkara yang kecil. Nurut sama orang tua perkara-perkara yang kecil dulu. Maka nanti Tuhan akan tunjukkan adik-adik menjadi orang yang dibantu Tuhan dengan luar biasa. Nah, akhir dari firman Tuhan ini buat adik-adik semua, janji Tuhan membuat orang-orang atau kita adik-adik sama Kak Boris juga mengajari bagaimana hidup dengan percaya, hidup dengan iman, supaya hidup kita pun mengerti akan firman Tuhan, hidup kita pun mengerti bahwa Tuhanlah yang memerhatikan hidup kita segala-galanya. Allah yang memiliki hidup, Allah yang memiliki segala-galanya dalam hidup kita. Maka dari itu kita terus mengejar janji Tuhan dengan cara apa? Tetap percaya. Bagaimana mengenal janji Tuhan? Yaitu membaca firman Tuhan, kemudian mengutamakan Tuhan menjadi yang terbaik, dan melakukan hidup kita keseharian dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, seperti untuk sesama kita. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau berbicara melalui firman-Mu pada saat ini. Kiranya adik-adik yang di rumah terus Tuhan rindu menerima, menikmati janji Tuhan, dimulai dengan rasa percaya yang lebih kepada Tuhan Yesus saja. Sehingga apa yang dia lakukan segala-galanya mendatangkan damai sukacita. Sehingga apa yang dia lakukan segala-galanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terus ajar adik-adik di rumah, berkati adik-adik di rumah semuanya, orang tua, papa, mama, kakak, adik, om, tante, rumah, kos, kontrakan. Tuhan berkati, berikan kelimpahan, kemakmuran, terus kekuatan bagi adik-adik sekeluarga di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sekolah minggu Elim Kids terus boleh ada, terus boleh disertai oleh perkenanan Roh Kudus. Dan kami mengucap syukur selalu Tuhan Yesus atas ibadah yang boleh Engkau selenggarakan. Seluruh orang-orang, guru-guru sekolah minggu juga Tuhan berkati. Compassion juga Tuhan sertai. Bapak Ibu Gembala gereja ini Tuhan kuatkan selalu dalam pelayanan. Kami mengucap syukur Tuhan, jika firman-Mu berhenti kami dengar, kami percaya Roh Kudus akan melanjutkan firman ini di hati adik-adik semuanya. Sehingga kami merasakan berkat yang luar biasa dari perkenanan Allah saja. Kami mengucap syukur di bahasanya adik-adik terkasih dalam Tuhan. Mari kita terima janji berkat dari Allah Bapa,
kasih karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus pada saat ini dan sampai selama-lamanya saat nanti kita bertemu muka dengan muka bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini dengan penuh sukacita hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati kita katakan amin.